Om Swastiastu. Baik, perkenalkan di sini saya Eka Rubiantara, NIM 182122042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas DAS 4 saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas desain arsitektur 4, yaitu perancangan dan perencanaan Puskesmas Kecamatan Ubud. Latar belakang. Semakin berkembangnya penduduk, terutamanya di Kecamatan Ubud Gianyar, tidak terlepas dari rutinitas. Kepadatan penduduk dan tercerminnya lingkungan seperti polusi dapat menyerang daya tahan tubuh saat kondisi seorang sedang lemah. Apalagi beberapa waktu belakangan ini dikhawatirkan dengan kemunculnya virus yang menyerang sistem pernapasan, yaitu virus COVID-19 yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melewati udara maupun sentuhan. Sehingga perlu adanya puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk terhindar dari penyakit. Konsep dan tema rancangan. Konsep dasar yang diambil adalah healthy and harmony, artinya dapat merancang suatu pelayanan kesehatan yang berdampingan dengan kegiatan masyarakat, mengingat pentingnya menjaga kesehatan, di mana kata harmoni selain berdampingan dengan masyarakat, juga keselarasan dengan alam, di mana alam dalam perancangan di sini dapat memanfaatkan pencahayaan alami dan penghawatan alami. Untuk tema rancangan yang diambil adalah tema rancangan neo-vernakular, di mana neo artinya baru atau modern dan vernakular yang berarti asli atau masih tradisional. Jadi tema neo-vernakular adalah sebuah tema yang mengkombinasikan antara arsitektur modern dan arsitektur tradisional. Tema tersebut diambil agar perancangan bangunan dapat mengikuti perkembangan modernisasi dan juga dapat mengkonservasi atau memelihara budaya setempat. Desain skematik. Konsep zoning. Berdasarkan pembagian peletakan sesuai fungsi kebutuhan, maka fungsi utama berada pada sisi selatan, servis berada sisi utara, dan penunjang pada sisi barat, dengan arah orientasi bangunan menghadap ke sebelah timur dengan bukaan lebih dominan pada sisi selatan. Konsep entrance. Pada konsep entrance ini akan dirancang di sebelah timur side karena akses jalan utama berada pada sisi timur. Pada sisi ini akan diletakkan dua entrance yang yaitu area masuk dan area keluar. Bentuk yang diambil menggunakan gapura Bali dengan material yang digunakan ialah jenis material bata merah. Untuk konsep bentuk dan pola massa. Di sini untuk pola massa menggunakan pola massa linier untuk memudahkan sirkulasi pencapaian ke dalam suatu ruangan dan memiliki orientasi bangunan yang menghadap ke sisi timur dengan tujuan memudahkan sirkulasi pengunjung untuk mengakses ke dalam bangunan. Dengan arah angin dari sisi selatan ke utara, maka pada desain bangunan ini akan dirancang bukaan yang lebar pada sisi selatan dan utara, sekaligus dimanfaatkan sebagai pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan puskesmas ini. Konsep tampilan atau fasad. Untuk entrance ke dalam bangunan menggunakan perpaduan kaca tempered dengan kusen besi hollow dan juga bukaan yang lebar pada area-area tertentu. Untuk kombinasi dengan arsitektur tradisional, pada kolom akan menggunakan kolom tradisional Bali dan beberapa ornamen yang akan diletakkan di titik-titik tertentu. Konsep sirkulasi. Berlokasi di Jalan Raya Sayan, Ubud, pada lokasi site ini hanya memiliki satu akses jalan dengan sirkulasi
dua jalur kendaraan dengan lebar 6 meter. Melihat dari keadaan tapak pada site ini hanya mempunyai satu akses jalur masuk menuju ke dalam site, sehingga perlu terdapat dua jalur sirkulasi kendaraan di dalam site, yaitu sirkulasi masuk dan juga keluar kendaraan untuk meminimalisir terjadinya kemacetan. Untuk sirkulasi masuk ke dalam bangunan terdapat 3 jalur, yaitu pada area depan atau pada sisi timur bangunan yang dikhususkan untuk pengunjung. Pada sisi selatan terdapat akses masuk untuk karyawan ke dalam bangunan, dan di sebelah utara terdapat akses jalur untuk menuju ke area pengolah. Untuk sirkulasi vertikal terdapat tangga untuk menuju ke akses ke lantai 2. Konsep ruang luar. Ruang terbuka arsip sebagian besar berupa penataan tanaman atau landscape pada tapak. Planter box ditempatkan di beberapa sudut sebagai perindang atau sebagai partisi antara area parkir kendaraan. Bunga soka dipilih sebagai elemen soffscape pada ruang luar karena memiliki bentuk dan warna yang menarik. Peletakan pohon kamboja di setiap sudut difungsikan sebagai perindang, dan pada karakter pohon itu sendiri memiliki keunikan tersendiri sebagai estetika. Dan pemilihan pohon bambu selain memiliki warna yang khas, juga bambu merupakan sebuah tanaman penghasil oksigen terbesar. Konsep struktur. Untuk upper struktur pada bangunan ini akan menggunakan struktur baja ringan. Pemakaian ini sebagai mempercepat pekerjaan dan anti terhadap rayap. Untuk superstruktur pada bangunan ini, kolom dan plat lantai akan menggunakan beton bertulang untuk mendapatkan kekuatan yang akan mendukung kenyamanan penghuni bangunan. Substruktur. Pada substruktur di sini akan menyesuaikan dengan kondisi tanah pada lokasi set, dikarenakan lokasi set adalah area persawahan yang sudah lama tidak dipergunakan kembali sebagai area pertanian, maka pada substruktur akan menggunakan sistem fondasi menerus. Konsep ruang dalam. Pada ruang rawat inap, menggunakan pemilihan warna terkesan bersih antara perpaduan warna putih dan warna krim, atau kombinasi warna kayu. Dengan hal tersebut, ruangan akan terkesan luas dan terkesan hangat. Area koridor. Pada area koridor dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk dan juga pemilihan warna putih dengan kayu sehingga menciptakan tropis yang mana tropis itu terkesan hangat. Kamar mandi. Pada area kamar mandi umum dilengkapi dengan fasilitas kloset duduk, wastafel, dan urinor. Ruang poliklinik. Pada area ini, untuk warna, ruang juga sangat diperhatikan agar dapat menimbulkan kesan yang baik kepada pasien. Untuk setiap ruangan poli akan menggunakan warna putih, karena dengan warna ini, setiap ruangan pemeriksa akan terkesan bersih dan juga luas. Konsep utilitas. Untuk sistem pencahayaan dan pengawatan alami, memanfaatkan cahaya yang masuk ke dalam ruangan dengan adanya bukaan jendela kaca yang lebar. Sirkulasi angin dimaksimalkan dapat masuk ke dalam ruang dengan adanya bukaan jendela yang lebar. Sistem pencahayaan dan pengawatan buatan. Untuk pencahayaan buatan menggunakan jenis lampu LED, warna cahaya lampu dipilih warna putih supaya tidak kontras dengan warna ruang. Untuk penghawatan buatan digunakan AC dan hanya dihidupkan ketika suhu ruangan tidak dapat didinginkan oleh penghawaan alami. Konsep utilitas. Pengelolaan air bersih dan air kotor. Untuk air bersih, pada bangunan perkantoran ini menggunakan sistem downfill distribution. Pada sumber air akan dipompa menuju ke ground tank dan akan dipompa lagi ke tangki atas, dan selanjutnya akan dialirkan ke setiap bagian bangunan dari lantai atas hingga ke lantai bawah. Untuk air kotor, 5 cair dimasukkan ke bak kontrol menuju ke sumur peresapan dan pembuangan kota. Selanjutnya adalah air hujan. Air hujan langsung menuju ke sumur peresapan. Air hujan setelah itu akan dibuang ke pembuangan kota. Konsep utilitas
pada pengelolaan 5 puskesmas. 5 domestik dan 5 klinis akan ditampung pada bak penampungan. Setelah itu, 5 yang domestik dan klinis yang mengandung senyawa organik yang cukup tinggi akan diproses di pengelolaan biologis. Setelah itu masuk ke disinfeksi untuk mengurangi mikroorganisme patogen penyebab penyakit. Setelah dilakukan pengelolaan air tersebut, baru dibuang ke saluran umum. Design development. Untuk lantai 1, ruangan yang akan diletakkan pada lantai 1 adalah ruang tunggu, ruang servis atau ruang pengelola, ruang apotek, ruang UGD, dan juga ruang poliklinik. Untuk lantai 2, di sini difungsikan lebih banyak sebagai ruang rawat inap dan juga area perkantoran. Untuk layout plan, pada sisi sebelah timur akan difungsikan sebagai area parkir pada bangunan puskesmas ini. Dan juga area servis akan diletakkan atau area pengelola akan diletakkan di bagian belakang bangunan. Dan juga terdapat parkir ambulan pada sisi utara bangunan. Ini untuk set plan. Selanjutnya ada denah lantai 1. Pada denah ini ram diletakkan pada sisi selatan, difungsikan untuk pasien untuk menuju ke lantai 2. Ruang UGD diletakkan di sebelah timur, difungsikan sebagai ruang gawat darurat di mana pasien yang akan datang langsung dibawa ke UGD. Untuk ruang persalinan akan diletakkan di lantai 1 supaya dimudahkan untuk para ibu-ibu yang mau melahirkan supaya langsung dibawa di ruang persalinan lantai 1. Untuk kolom sendiri akan menggunakan kolom beton bertulang dengan jarak bentang lebar sebesar 4 meter dengan ruangan dominan dengan ukuran 4 x 6 meter. Untuk denah lantai 2, di mana pada bangunan lantai 2 di sini seperti yang saya bilang tadi difungsikan sebagai ruang rawat inap dan juga area perkantoran. Ini untuk tampak depan dari bangunan puskesmas ini sesuai dengan tema neoklasik, kombinasi antara arsitektur modern pada bukaan kaca yang lebar dan juga menggunakan partisi kayu pada area santai, dikombinasikan dengan arsitektur tradisional di mana dilihat dari kombinasi kolom tradisional Bali dan ornamen Bali yang diletakkan di area tertentu. Ini untuk tampak sisi sebelah selatan. Ini untuk potongan BB-nya, di mana pada potongan ini untuk struktur atap menggunakan struktur baja ringan dan juga pondasi menerus. Dengan ketinggian plafon dari lantai sampai plafon itu sekitar 3,5 meter. Ini potongan A-nya. Ada detail arsitektur. Di sini saya menggunakan bukaan kaca, di mana kacanya itu menggunakan kaca tempered dan kusen besi hollow dengan ketinggian 250 dan lebar 315 cm. Selanjutnya adalah detail arsitektur di bagian partisi kayu pada area ruang santai, di mana menggunakan kayu bengkirai dengan ketinggian 350 cm dan lebar 488 cm.
persisik eksterior dan interior. Ini untuk di bagian RAM, sirkulasi untuk menuju ke lantai 2, fungsi kantor pasien. Di sini merupakan ruang UGD. Di sini merupakan area penerima atau ruang administrasi. Ada ruang pasca persalinan. Di sini juga terdapat ruang rapat yang terletak pada lantai 2. Nah, ini untuk ruang rawat inap yang terletak di lantai 2 dengan memiliki bukaan yang lebar untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan yang masuk ke dalam bangunan itu sendiri. Ada ruang poliklinik